Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang bagaimana ciri-ciri bangun ruang. Nah, silakan kalian ingat-ingat kembali unsur-unsur bangun ruang yang terdiri atas sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi itu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Ciri-ciri bangun ruang dapat dilihat berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Yang pertama adalah kubus, ya. Di sini kubus memiliki ciri-ciri keenam sisinya berbentuk persegi yang luasnya sama. Mari kita hitung. Jadi sisinya ada 6. Ada sisi depan, ya, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan sisi bawah. Jadi total sisinya ada 6, ya. Memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu depan sejajar dengan belakang, kanan sejajar dengan kiri, atas sejajar dengan bawah. Kemudian rusuk, ya. Rusuknya memiliki rusuk 12 yang sama panjang. Kalau kita hitung, yang tegak ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tegak ada 4. Kemudian ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Nah, kemudian memiliki 8 titik sudut. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu titik sudutnya. Nah, jadi ciri-ciri kubus berdasarkan tadi bentuk sisinya memiliki 6 sisi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan atau sehadap itu sejajar. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Itu adalah ciri-ciri dari kubus, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh, ya. Contoh pada kubus di samping, tentukan yang pertama adalah semua pasang sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar berarti yang pertama adalah ABFE, ini ya, ABFE ini sejajar dengan DCGH, ya. Kemudian ABCD sejajar dengan EFGH. Kemudian BCGF ini sejajar dengan bagian sini, ya, yaitu ADHE, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, semua pasang rusuk yang sejajar. Semua pasang rusuk yang sejajar. Rusuk AB sejajar dengan rusuk
CD, ini AB ya, sejajar dengan CD, HG dan EF. Kemudian BC sejajar dengan GF, HE dan DA. Kemudian AE ya, sejajar dengan FB, GC dan HD. Terus selanjutnya adalah titik sudutnya. Titik sudutnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini titik sudutnya. Kemudian jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah, nah, contoh di bawah ya, jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 192 cm. Tentukan luas alas kubus tersebut. Nah, tadi kalian tahu ya bahwa kubus ini memiliki rusuk sebanyak 12. Maka untuk mengetahui panjang setiap rusuknya, ya tinggal 192 ini ya dibagi 12. 12 ini apa? 12 adalah banyaknya rusuk. Ketemu 16 cm. Jadi panjang setiap rusuk itu adalah 16 cm. Nah, di sini ditanya adalah luas alas. Luas alas rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya. Atau di sini rusuk kali rusuk ya. Rusuk kali rusuk. Rusuknya tadi 16 kali 16 sama dengan 256. Jadi luas alas adalah 256 cm. Nah, itu tentang kubus ya. Ingat sifat-sifatnya. Yang pertama memiliki 6 sisi yang bentuknya persegi dan sama luas. Ya. Di mana sisi-sisi yang sehadap itu sejajar. Kemudian rusuknya berjumlah 12 yang panjangnya sama. Terus memiliki 8 titik sudut. Itu adalah ciri-ciri dari kubus. Selanjutnya kita akan belajar balok. Nah, balok bentuknya seperti ini ya. Ciri-cirinya hampir sama dengan kubus tapi berbeda. Itu sama-sama memiliki 6 sisi. Di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Tetapi keenam sisinya tidak sama luas semua. Kalau tadi kubus kan 6 sisi yang sama luas semua. Kalau ini yang luasnya sama hanya yang berhadapan. Contoh sisi depan luasnya sama dengan belakang. Ya. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Sisi atas sama dengan sisi bawahnya. Ini luasnya. Jumlah rusuknya sama, yaitu 12. Tapi panjang setiap rusuk tidak sama. Ya. Panjang setiap rusuk tidak sama. Di mana yang panjangnya sama itu hanya yang sejajar. Yaitu contoh misal rusuk ini ya sejajar dengan sini, sejajar dengan sini, dan sini panjangnya sama. Tapi kalau rusuk tegak ini sama dengan tegak yang sini, sama yang sini, sama yang sini. Kemudian kalau yang ini ya sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi hanya yang sejajar memiliki panjang yang sama. Itu pada balok. Kalau tadi pada kubus itu semua rusuknya sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, ini sama dengan kubus. Memiliki 8 titik sudut. Kemudian contohnya, contoh soal
pada balok di samping tentukan ya semua pasangan sisi yang sejajar dan sama luas. Ya, sejajar dan sama luas. Tadi sisi yang sejajar sama luas itu adalah yang berhadapan, yaitu sisi R S T U atau sisi bawah itu sama dengan yang atas, yaitu V W X Y. Kemudian sisi R U Y V atau sisi yang kiri R U Y V yang kiri ini sama dengan sisi S T X W, sama dengan yang kanan ya. Kemudian sisi RSWV atau sisi yang depan ya itu sama dengan yang belakang ya, sama dengan yang belakang, yaitu UTXY ya, UTXY. Nah, itu semua pasang sisi yang sejajar. Kemudian rusuk yang sejajar. Nah, di sini ditanya rusuk yang sejajar. Yaitu TX ya. TX ini sejajar dengan SW, sejajar dengan RV, sejajar dengan UY ya. Kemudian ya rusuk yang sejajar dengan TX ya pertanyaannya. Kemudian titik sudutnya itu ada 8, yaitu R S T U V W X Y. Ada 8 titik sudut. Nah, kemudian contoh soal berikutnya. Sebuah balok memiliki ukuran seperti pada gambar di samping. Tentukan luas OPQR, MNRQ dan KNRO. Ya. Jadi OPQR itu sama dengan KLMN. Jadi karena OPQR sama dengan KLMN, di sini diketahui KL12 dan ML8, maka OPQR ya itu jadi 12 dikali 8. 12 ini KL sama dengan OP ya. LM sama dengan PQ. Berikutnya sisi MNRQ atau sisi belakang itu sama dengan sisi depan ya. KL ini sama dengan NM, yaitu 12 cm, maka MNRQ tinggal 12 kali 16, yaitu 192. Kemudian KNRO yang ini ya, berarti KNRO itu kita ketahui KN-nya 8 ya. 8 karena KN sejajar dengan LM. Kemudian NR ini 16 karena sejajar dengan MQ. Jadi cara mencarinya adalah KN kali NR, yaitu 8 kali 16 sama dengan 128. Nah, terus berikutnya kita akan mempelajari tentang prisma tegak ya. Ciri-ciri dari prisma tegak segitiga antara lain sebagai berikut, yaitu memiliki 5 sisi yang terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas ya. Berbentuk segitiga yang luasnya sama.
Kemudian memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Ini khusus untuk prisma segitiga. Prisma tegak segitiga. Kenapa disebut prisma tegak segitiga? Karena di sini sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Ya. Nah, terus berikutnya ya. Contoh, pada prisma tegak segitiga di samping tentukan semua sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah yaitu PS atau PSUR ya. Ini. Kemudian UTQR dan PQTS. Itu sisi tegaknya. Kemudian sisi tutup dan alas, tutupnya berbentuk segitiga, luasnya sama antara tutup dan alasnya, yaitu STU dan PQR. Ya, PQR. STU ini STU dan PQR. Jadi yang ini ya. Ya. Terus rusuk-rusuknya ya, rusuk-rusuknya tadi berjumlah berapa? 9 karena di sini prisma tegak segitiga. Yaitu ada PQ, QR, RP, PS, QT, RU, ST, TU dan US. Titik sudutnya di sini ada 6 ya. PQR, STU. Nah, terus kemudian bangun ruang prisma dinamakan sesuai dengan bentuk alas dan tutupnya. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, karena tadi alas dan tutup berbentuk segitiga, maka disebut dengan prisma tegak segitiga. Selain prisma segitiga juga terdapat prisma segi 4, prisma segi 5, segi 6, dan sebagainya. Bentuk sisi tegak semua jenis prisma itu sama, yaitu persegi atau persegi panjang. Tapi bentuk tutup dan alas belum tentu sama, sesuai dengan nama prismanya. Nah, coba sebutkan alas tutup sisi tegak, semua rusuk dan semua titik sudut prisma di samping masing-masing. Alasnya ini ya, A, B, C, D, E, F ya. Kemudian tutupnya G, H, I, J, K, L. Kalau yang ini alasnya A, B, C, D, E. Ini berbentuk segi 5. Kemudian F, G, H, I, J itu tutupnya. Kemudian 5 segi 4. Kalau tadi kalian sudah belajar prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan tutup. Nah, 5 ini namanya juga disesuaikan dengan bentuk alasnya. Nah, di sini kita belajar 5 segi 4. Ciri-ciri 5 segi 4 antara lain, yang pertama adalah memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4 ya. Nah, ini sisi tegaknya, ini segitiga ya. Nah, bagian sini ini adalah alasnya berbentuk segi 4. Kemudian memiliki 8 rusuk ya. Rusuk, ini rusuknya. Ini ya. Kemudian ada 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncaknya. Contoh di sini pada 5 segi 4 di samping diketahui sisi tegaknya adalah ABT ya. ABT, ABT bentuknya segitiga, BCT juga segitiga, CDT dan ADT semuanya berbentuk segitiga sisi tegaknya. Kemudian alasnya berbentuk persegi atau segi 4 ya, yaitu ABCD. ABCD ini. Kemudian rusuknya memiliki 8 rusuk. Jadi 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Nanti kalau 5 yang lain tentu jumlah rusuknya berbeda. Ya, misal 5 segitiga,
segi 5, segi 6 ya, itu nanti jumlah rusuknya berbeda. Titik sudutnya itu di sini ada 5 ya, yaitu A, B, C, D, dan T. Nah, sama seperti prisma, bangun ruang 5 juga dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Selain 5 segi 4 juga terdapat 5 segi 3, 5 segi 5, 5 segi 6, dan sebagainya. Bentuk sisi tegak semua jenis 5 sama, yaitu segitiga. Kalian bisa perhatikan gambar di samping ya. Gambar ini merupakan 5 segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Sedangkan ini adalah 5 segi 6. Alasnya berbentuk segi 6. Nah, terus kemudian yang kelima adalah tabung. Tabung memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 2 rusuk lengkung. Mana 2 rusuk lengkungnya? Yang ini ya. Dan ini. Memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang luasnya sama. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, selimut tabung ini ya. Selimut tabung. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Ya. Rusuknya ada 2. Ya. Kemudian memiliki tutup alas dan selimut tabung. Itu adalah ciri-ciri dari tabung. Nah, selimut tabung ini kalau kita potong ya, dipotong misalnya di sini, kita buka, itu merupakan bentuk persegi panjang ya, bentuk persegi panjang. Kalau kita potong itu selimutnya. Kemudian kerucut ya. Kerucut ciri-cirinya memiliki 1 rusuk lengkung, yaitu yang bawah ini ya, rusuk lengkung. Memiliki 1 titik puncak ini. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran ini ya. Terus memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, ini selimutnya ya, selimut kerucut. Terus selanjutnya adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Ciri-ciri bola itu hanya memiliki 1 sisi, tidak ada rusuk, dan tidak ada sudut ya. Kalau tadi yang tabung tidak memiliki sudut, kerucut juga tidak memiliki sudut, bola juga tidak memiliki sudut. Kalau tabung rusuknya ada 2 ya, rusuk lengkung, kerucut ada 1, bola tidak ada. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini ya, tentang bangun ruang, mengenal bangun ruang. Sebenarnya kemarin ini sudah Pak Guru berikan ke kalian, sudah dibaca mungkin. Hari ini Pak Guru menjelaskan. Nah, silakan kalian kerjakan soal-soal di bawah atau yang sudah mengerjakan. Nanti Pak Guru cek ya. Ini ada 10 soal. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.